selamat datang di channel YouTube aku Mbok Kijono. Dan hashtagnya kabur aja dulu. Oke sobat online, bagaimana respon dan pendapat sobat online? Kayak Mbok Kijono sangat setuju sekali ya, kabur aja dulu ke luar negeri, setelah sukses kita baru kembali. Ya, seperti ini. Kayak Mbok Kijono ya, sekarang berada di luar negeri, terus bekerja di bagian perhotelan. Kalau di luar negeri itu bekerja di perhotelan itu tidak memandang tinggi badan, berat badan, terus tidak memandang pendidikan, status kita itu tidak dipandang sama sekali sobat online ya. Tapi kalau di Indonesia kita mau kerja di perhotelan harus tinggi badan, berat badan, terus pendidikan. Kenapa harus ada tinggi badan, berat badan? Emangnya kita mau ke posyandu ya? Kita itu mau kerja, mau cari uang. Terus kalau di Indonesia itu gajinya itu paling berapa sobat online? Kita udah capek-capek sekolah tinggi, perguruan tinggi, sampai kuliah, sampai SMA minimal. Kalau mau bekerja di perhotelan minimal SMA ya Maya. Dan dengan gaji ya cuma berapa sobat online? Gajinya itu paling gede itu sekitar 2 juta, 1.500.000. Itu cuman kalau di luar negeri 2.700.000 itu pun sudah jabatannya udah tinggi ya. Kalau di luar negeri kita bekerja di perhotelan kayak gini domisili ya, kan UMK daerah Indonesia kan beda-beda. Tapi yang namanya bekerja di perhotelan itu setara gajinya, nggak ada yang setinggi-tinggi nemen, nggak ada yang ikut nemen. Nah kalau di luar negeri seperti ini ya sobat online ya, kita itu bekerja di luar negeri nggak memandang status sama sekali. Terus enak, kalau kerja di luar negeri itu enaknya itu apa? Nggak usah dipandang tinggi badan, berat badan, dan aneh-aneh. Terus soal gaji ya, kita bekerja di luar negeri satu bulan setara dengan gaji di Indonesia itu berapa bulan coba? Setara dengan 5 bulan. Bayangkan hanya bekerja 1 bulan setara dengan 5 bulan, itu pun kalau di Indonesia gajinya 2 juta. Ada juga kalau yang jadi PRT itu gajinya paling 1.500.000, 1.200.000. Sedangkan di luar negeri ya sobat online, kita minimal satu bulan itu gajinya itu 10 juta, mungkin ada juga yang lebih. Nah kalau kita pengen mendapatkan uang segitu minimal 10 juta satu bulan di Indonesia itu 5 bulan, setara dengan 5 bulan. Apakah selama 5 bulan itu kita tidak perlu makan, tidak perlu jajan, tidak perlu butuh sesuatu untuk mengumpulkan uang 10 juta? Kalau di luar negeri mah cuma 1 bulan 10 juta, tapi jangan dipandang enaknya gajinya ya, kerjanya berat. Tapi jujur di Indonesia juga kerjanya berat sekali ya. Misalkan kita merantau, sama-sama kita merantau ninggalkan orang tua, apa bedanya di Indonesia dan di luar negeri? Di Indonesia sekarang bilangnya apa? Cuman dekat kalau kita punya biaya buat naik pesawat. Kalau kita pulang dari Jakarta ke Wonosobo naik bis, kalau kita dari Jakarta pulang ke Wonosobo naik bis itu memakan waktu 12 jam. Terus kalau kita dari Taiwan ke Wonosobo, kita naik pesawat itu cuma berapa jam sobat online? Mana jauhan Wonosobo Jakarta apa jauhan Wonosobo Taiwan? Katanya harus yang ke luar negeri harus kuat mental, fisik dan bla 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 bla. Sama saja. Ikut orang, namanya ikut orang itu ya tetap ikut orang, entah itu di luar negeri, entah itu di Indonesia, sama saja kita ikut orang. Kalau banyak kayak menteri yang nggak terima dengan hashtag kabur dulu itu, ya mau gimana ya, orang di Indonesia gaji UMR, gaji sama kerjanya itu tidak sesuai sobat online. Di luar negeri jadi tukang bangunan itu sehari itu 500.000. Kalau di Indonesia jadi tukang bangunan itu gajinya sehari itu cuma berapa coba? Paling tinggi itu 150, itu mungkin kalau ada ya. Kebanyakan itu cuma 120.000. Kita harus sama makan, beli kalau yang punya anak pun apa segala macem. Kalau di luar negeri itu 500
500.000 sehari sobat online jadi tukang bangunan. Jadi gimana kita nggak mau kabur dulu ya sobat online ya, untuk kita harus bekerja, pengen membangun ekonomi yang lebih baik. Kita mempunyai anak, mempunyai cita-cita, mungkin pengen bikin rumah, pengen beli sawah, atau pengen beli apa. Tapi kalau kita kerjanya cuma di Indonesia dengan gaji yang 1.200.000, 1.500.000, paling tinggi 2 juta, itu untuk mewujudkan impian kita bikin rumah atau beli tanah itu butuh waktu yang bertahun-tahun sobat online. Beda halnya, lain halnya kalau kita kerja di luar negeri sobat online. Jadi ya benar juga, ya bersih. Kecuali kalau pemerintah mungkin bisa memperbaiki perekonomian di Indonesia, seperti halnya dengan PRT, terusan kuli bangunan, apa semuanya harus dinaikkan kerjanya, harus sesuai. Kita bekerja keras, kita bekerja mati-matian, tapi tidak sesuai dengan pendapatan. Lain halnya dengan di luar negeri. Di luar negeri itu sangat menghargai tenaga kita lah sobat online. Kalau di Indonesia tenaga kita itu kayaknya itu nggak ada harganya sama sekali. Kalau di luar negeri tenaga kita itu sangat dihargai. Waktu adalah uang. Kalau di Indonesia itu tidak. Waktu adalah waktu. Kita cuma ngulur waktu. Kayak Mbok Kicona ini ya, ninggalin anak dari umur 2 tahun. Tapi alhamdulillah ya, pengen bikin rumah alhamdulillah sudah kecapai. Tapi kalau Mbok Kicona dulu kerja di Indonesia dengan ninggalin anak umur 2 tahun untuk buat rumah atau apa, mungkin masih kembang kempis ya, dengan kebutuhan anak yang begitu banyaknya ya, seperti halnya dengan susu, makanan atau apa segala macam. Itu kalau bekerja di Indonesia itu sama halnya dengan pakpuk impas aja sobat online. Jadi yang buat para menteri, buat para petinggi-petinggi, kalau nggak terima dengan hashtag kabur dulu, tolong perbaiki Indonesia, tolong perbaiki para pekerja Indonesia ya. Kasihan itu yang udah pada kuliah tinggi-tinggi, pengen mendapatkan gaji 1 bulan 10 juta, 7 juta, 6 juta, itu harus kuliah dulu, harus ngeluarin biaya yang gede sobat online. Terus bagaimana dengan rakyat kecil yang cuma lulusan SMP, SMA, atau mungkin bahkan kalau orang kayak Mbok Kicona itu hanya dengan lulusan SD. Itu mau dapat gaji berapa sobat online? Karena di Indonesia itu masih sangat memandang yang namanya status. Mulai dari pendidikan lah, tinggi badan lah, segala macam itu semuanya dipandang. Apalagi kalau orang jelek kayak Mbok Kicona kayak gini, itu paling lakunya di bagian apa coba sobat online? Di bagian PRT. PRT itu juga majikan pilih-pilih, harus yang kulitnya yang putih lah, tidak boleh terlalu gemuk lah. Itulah susahnya di negeri kita ya sobat online ya. Kalau di luar negeri malah justru entah itu jelek, entah itu cantik, yang penting itu kemampuan kita, skill kita ya. Kalau misalkan kita mau jaga kakek nenek, kita nggak bisa karena kita belum punya pengalaman. Orang luar itu penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran, itu ngajarin kita loh sobat online. Kayak halnya dengan Mbok Kicona sekarang kerja di perhotelan kayak gini ya. Mbok Kicona itu dulu di Indonesia boro-boro kerja di hotel, nginep di hotel aja nggak ngimpi. Sekarang bisa kerja di perhotelan, ngebersihin hotel, padahal sama sekali nggak ada pengalaman nah. Sama sekali belum ada pengalaman sama sekali. Tapi teman Mbok Kicona, majikan Mbok Kicona dengan sabar ngajarin Mbok Kicona, dari yang dulu nggak tahu apa-apa akhirnya alhamdulillah bisa. Terus bagian kayak masakan Jepang di restoran ya, Mbok Kicona ya nggak bisa masak, nggak bisa apa, dengan sabarnya majikan ngajarin kita, karena majikan itu menghargai setiap tenaga kita, jerih payah kita. Karena majikan itu tahu kalau nggak ada kita itu mereka nggak bisa apa-apa. Jadi orang sini tuh sangat menghargai kita. Tidak semata-mata kita dipandang cuman sebelah mata ya sobat online ya. Kalau misalkan orang sekaya apapun di sini tuh menghargai sekali, karena mereka tuh sadar kalau mereka bekerja sendiri, tanpa kita itu mereka nggak bisa apa-apa sobat online. Kayak hotel kayak gini sebesar ini, kalau nggak ada kita yang ngebersihin,
nggak ada kita yang bekerja, otomatis hotel ini nggak bakalan laku Sobat Online. Ya seperti itu, mudah-mudahan nanti di Indonesia semua akan baik-baik saja. Terus para majikan-majikan lah, para petinggi-petinggi itu tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan semuanya. Dan buat para pekerja itu harus semangat memberikan yang terbaik. Pasti kalau tapi kebanyakan di Indonesia walaupun kita udah memberikan yang terbaik, udah kerja mati-matian, tetap aja kita tidak dihargai sama sekali. Masih gaji dengan segini. Terus ya harus kabur dulu baru bukannya kita nggak cinta Indonesia ya Sobat Online ya. Kita itu sangat menghargai, sangat cinta Indonesia. Toh kita kerja semuanya, kita menghasilkan uang dari sini, uangnya juga kita bawa pulang ke Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia. Untuk apa? Untuk menyekolahkan anak kita. Kita keluar negeri tujuannya cuma apa Sobat Online? Buat masa depan anak kita, nyekolahin anak kita agar anak kita itu cerdas, pinter. Ya dengan cara apa? Kita kerja ke luar negeri agar kita mendapatkan gaji yang lebih dan agar kita bisa memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak kita. Kalau kita bekerja di Indonesia dengan gaji 1 juta, 1.500.000 sampai 2 juta, gimana kita akan memberikan pendidikan atau sekolah yang terbaik untuk anak kita? Sedangkan gaji kita itu cuma sedikit Sobat Online. Nah, terus di sini sebelah Mbok Kijono, maaf ya, itu ada orang yang sedang gibah juga. Nggak tahu itu gibah sama siapa Sobat Online. Oke, Sobat Online, seperti inilah unek-unek kita ya. Sebenarnya kita itu pengen banget, siapa sih yang mau kabur dulu, bekerja jauh dari keluarga. Pengennya itu kita selalu kumpul kerja yang dekat-dekat aja di Indonesia. Seperti orang-orang Taiwan sini ya Sobat Online, jarang yang pada kabur dulu loh. Semuanya pada bekerja di negaranya masing-masing. Karena jeripaya mereka, tenaga mereka itu sangat dihargai. Tidak kayak di negara kita. Jadi mereka tidak usah perlu bekerja keluar kemana-kemana, tapi cukup di negara sendiri mereka bisa mendapatkan gaji yang lumayan, bisa memberikan kebutuhan untuk keluarganya, terus buat pendidikan anaknya, buat masa depan mereka itu semuanya cukup. Kalau kita di Indonesia dengan gaji yang minimum 2 juta, kita harus memberikan sekolah yang terbaik untuk anak kita. Kita harus untuk menyukupi kebutuhan anak kita, belum diri kita sendiri, belum keluarga kita itu tidak mungkin cukup Sobat Online. Ya, terima kasih ya buat yang udah bikin hashtag kabur dulu, itu memang orang yang cerdas. Oke Sobat Online, terima kasih. Mbok Kijono mau lanjut buat beresin hotel dulu ya, karena giginya udah capek sekali. Oke Sobat Online, dan terima kasih dan bye bye. See you in the video. Ayo kita kabur dulu.